Bang Heri. Bang, Sore. kita mau nanya terkait kasus yang sedang ramai ini Bang. Seorang YouTuber yang bernama Ahmad Firdaus atau yang bisa dikenal Resbob nih ditangkap oleh Polda Jabar terkait ujaran kebencian dan sara. Dia menghina suku Sunda di dalam live stream YouTube tersebut. Sebagai praktisi hukum, menanggapi secara hukumnya itu gimana sih Bang, mungkin Bang? Ya, tentu sebagai praktisi hukum dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, tentu perbuatan itu jelas sudah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 28 ayat 2 yang ancaman hukumannya itu diaturnya di dalam pasal 45 Undang-Undang ITE. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang sara atau ras dan lain sebagainya, kita sudah selesai di situ. Kenapa? Bangsa ini kan sudah dibentuk dan dibingkai dalam yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi harus kita memiliki rasa empati dan simpati kepada golongan lain, suku lain, agama lain. Itulah bentuk daripada Bhinneka Tunggal Ika atau toleransi. Jadi ketika ada seseorang dengan niat untuk menyerang, apalagi memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak sepatutnya menyinggung, menyerang kehormatan daripada golongan lain atau suku lain, khususnya suku Sunda yang sekarang terjadi, tentu ini kan agak sulit kita bisa mengamini apa yang disampaikan oleh Resbob ya namanya ya kalau nggak salah. Mohon maaf nih kalau salah. Tentu sebagai masyarakat yang berbudaya, apalagi masyarakat Sunda ini ya sangat terkenal dengan kesantunannya. Jadi tentu akan mudah sekali memaafkan kepada orang yang menyerang atau menyerang kehormatan dan menghinakan dan lain sebagainya lah yang sifatnya adalah ujaran-ujaran kebencian. Tetapi yang namanya hukum tetap harus ditegakkan. Sebab apa? Nanti akan menjadi presiden buruk kalau ini tidak ditegaskan dalam penegakan hukum. Jadi kata maaf itu tidak menghapus perbuatan. Maafkan, tapi perbuatan harus dimintai pertanggungjawaban hukumnya sebagaimana yang diatur di dalam hukum yang berlaku di negara kita ini yang berkaitan dengan perbuatan dimaksud. Bang, dalam video itu juga dia menghina suku Sunda dengan sebutan binatang dan berbagai macam reaksi netizen khususnya orang Sunda nih banyak sekali yang menurut Abang ingin banget. Maksudnya udah dibebasin aja deh biar kita yang hukum gitu. Hukum rakyat. Kalau Abang sendiri gimana Bang menanggapi hal tersebut Bang? Ya tentu itu kan bentuk daripada emosional orang yang kita tidak bisa halangi juga karena itu berangkat daripada kemarahan ya karena diserang suku atau siapapun saya kira akan mendapatkan sikap atau melakukan hal yang sama. Tetapi inilah peran daripada aparatur negara khususnya kepolisian kita untuk cepat merespon itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dan atau main hakim sendiri. Karena kan negara kita ini ada negara hukum, ada hukum yang mengatur. Setiap perbuatan pasti akan ada hukum yang untuk menjeratnya, termasuk apa yang dilakukan oleh Resbob. Nah, apalagi dengan membawa-bawa nama hewan itu kan sudah saya kira agak sulit kita untuk bisa menerima ya ungkapan ini dan ini akan memicu kemarahan karena menyamakan satu golongan dan atau suku yang ada di negara kita ini dengan hewan ini kan sudah keterlaluan. Jadi saya kira apapun alasannya tidak ada kata lain selain proses hukum dan tegakkan hukum agar ke depan tidak ada lagi pihak-pihak manapun dari Republik ini melakukan hal yang sama kepada golongan lain. Kalau ini tidak dilakukan atau dengan kebiasaan-kebiasaan belakangan yang saya lihat nih cukup dengan meterai berapa damai clear ya ini kan tidak pendidikan yang baik akhirnya. Jadi sehingga orang merasa bahwa ya udah gue saya enak-enak aja berbuat nanti juga gue dengan cukup 10.000 gue minta maaf clear. Ini bahaya ini kalau bangsa ini dibiarkan dengan seperti itu. Betul kita adalah bangsa yang pemaaf, tetapi jangan juga harus mengesampingkan hukum. Tetap harus bertanggung jawab secara hukum, proses hukumnya, tegakkan hukumnya, jatuhi hukumannya. Supaya apa? Mendidik orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Ini menjadi penting, apalagi ini menyangkut harkat martabat daripada suku yang ada di Indonesia. Tidak hanya kepada suku Sunda, ke semua suku yang ada di Indonesia ini.
yang sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, golongan dan agama. Ini penting sebagai orang yang bernegara. Kalau secara hukum sendiri bang, itu dia tuh dijatuhin hukuman yang segimana sih bang, mungkin bang? Pasal berapa dan hukuman berapa? Ya, kalau sekarang ini kan ada, karena disampaikan melalui media elektronik, tentu yang lebih relevan untuk menjeratnya atas perbuatan tersebut adalah Undang-Undang ITE ya, pasal 28 ayat 2 itu yang diatur vonisnya di pasal 45 kalau tidak salah itu. Ancamannya kan antara 6 sampai 10 tahun penjara. Saya kira ini agar juga menimbulkan efek jerah kepada siapapun, setiap orang dibunyi pasal itu. Artinya tidak melihat dia dari golongan mana dan kelompok manapun, status ekonomi dan sosialnya, dia akan dikenakan dengan pasal dimaksud kalau dia melakukan ujaran kebencian atau hate speech kepada golongan atau yang bersifat sara. Nah, begitu. Pakai denda nggak sih bang? Sependek pengetahuan saya, di dalam ancaman pasal ini tidak mengatur soal denda, setahu saya. Dan ini adalah delik biasa yang seharusnya tidak harus menunggu ada yang melapor. Jadi ketika polisi atau aparatur negara, dalam hal ini kepolisian, menemukan perbuatan dimaksud, dia bisa langsung proses tanpa harus ada yang melapor, karena ini bukan delik aduan. Di pasal itu yang saya pahami itu bukan delik aduan, tapi adalah delik biasa atau delik umum. Waktu press conference tadi juga polisi menyebutkan motif dia melakukan hal tersebut karena agar cepat viral nih bang, dan mendapatkan banyak keuntungan karena kan dia live stream dapat banyak penonton, saweran. Abang sendiri gimana bang melihat orang melakukan hal tersebut agar cepat viral dengan sara mengata-ngatain suku Sunda dengan sebutan binatang, itu gimana bang, mungkin bang? Ya apalagi ini keterlaluan ya bagi saya ya. Kalau hanya untuk mendapatkan viewers, viral dan lain sebagainya, dia harus melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan dari suku yang diakui di negara kita tercinta ini. Ini saya agak susah juga akhirnya, kalaupun saya juga akan sulit juga memberi kata maaf, apalagi dilakukan dengan secara sengaja. Karena apa? Karena dia memang tujuan ingin viral, berarti unsur kesengajaannya sudah cukup. Tidak ada alasan lagi untuk polisi tidak segera menetapkan tersangka dan secepatnya juga dilakukan penahanan, dilakukan tindakan tegas terhadap itu. Karena ini sudah melewati daripada toleransi atau batas ambang toleransi kita sebagai masyarakat Indonesia yang terkenal dengan budi pekertinya, begitu. Oke, sip.